kalau saya harus membedah dengan sisi yang sama, itu namanya pengulangan. Saya akan mengawali. Jadi ini hanya sekedar fenomena kecil. Jadi melalui forum ini kita sedang mencoba melatih tingkat kekritisan kita. Saya akan coba tarik yang lebih jauh. Jadi fenomena adanya gelombang besar berkaitan dengan perubahan global. Ini berkaitan dengan perubahan global. Pandemi kecil, saya katakan pandemi kecil, cingkrang, kemudian kecil. Saya ingin sampaikan, ada sebuah yang lebih memprihatinkan dari itu semua yang tadi saya katakan. Ada sebuah gelombang yang sangat dahsyat. Berkaitan dengan istilah saya menggunakan istilah adanya perubahan global, di mana ini akan sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan kita, baik kehidupan keagamaan, kehidupan berbangsa, dan kehidupan yang lain. Kenapa sekarang diangkat cingkrang, diangkat cadar, diangkat jenggot? Dalam pandangan saya itu sebagai ekspresi kekalutan untuk membentengi sebuah tradisi dalam agama yang akhirnya diekspresikan dalam bentuk yang sangat radikal. Jadi statement saya merenung. Jadi oke, benarkah yang saya sampaikan? Jadi kita mulai misalnya dari cingkrang dulu. Betul yang disampaikan oleh Pak Basir. Kenapa yang diangkat akhirnya yang indikasi lahir artificial? Cingkrang nggak cingkrang menurut saya nggak jadi masalah. Namun akibat yang tadi lompor itu di zaman Rasul bisa mendatangkan sebuah kesombongan. Sekarang kalau cingkrang malah membuat kesombongan, itu lebih. Itu loh. Jadi cingkrang itu hanya satu indikasi dari sebuah akhlak yang utuh. Oh, saya sangat setuju. Cingkrang, orangnya tawadhu, orangnya sangat mempersilahkan, orangnya sangat menghargai yang sepuh, orangnya mau membantu, orangnya berbaur, orangnya ngomongnya santun. Wah, saya setuju sekali. Tapi apa yang terjadi dengan cingkrang? Mereka eksklusif, mereka paling benar. Orang kalau sudah merasa paling benar, itu dia sombong. Nah, di sini kita perlu belajar mengkritisi sebuah masalah sampai ke akar-akarnya. Kenapa sombong? Sombong itu berkaitan dengan berkah. Kalau hadis-hadis Rasul berkaitan dengan sombong, itu tingkatannya hanya sampai abad. Abadul rijal ilallah al-aladul bisa. Seorang yang dibenci di hadapan Allah adalah orang yang sombong, al-aladul bisa. Kenapa Allah membenci orang yang sombong? Karena sombong itu merupakan hak yang menempel pada Allah yang tidak layak untuk dimiliki oleh yang namanya manusia.
sombong. Coba dengan kata-kata laknatullah ala rasul wal mutasi. Jadi kalau dari sisi kata penggunaan abghad dengan laknat, itu kalau laknat itu menjadi dosa. Tetapi kalau menyentuh yang sombong itu hilang berkah. Nah, saya ingin menyampaikan, kok dengan cingkrang malah sombong? Sekarang mereka berkah enggak? Berkah itu luas, berkah itu dalam. Berkah itu memberikan suasana nyaman ke lingkungannya. Sekarang Pak Hasim merasa berkah nggak dengan orang datangnya orang Cina? Malah tertahu dengan besar. Itu kan memberikan berkah. Sebetulnya cingkrang, kalau kurangnya dari semakin cingkrang. Saya tahu kolor ajengan itu cingkrang semuanya, tapi dikolor. Saya punya kolor cingkrang semuanya, tapi yang dikolor. Saya tuh pantas sama sih pakai kolor cingkrang. Di bagian sarung, di bagian dalam sarung, saya pakai kolor cingkrang. So, ayo nama, ya barokah ada kolor cingkrang, betul nggak namanya? Itu merupakan bagian upaya untuk menutup kesempurnaan. Nah, ini dari cingkrang dulu, cingkrang, cakar dan sebagainya, supaya bapak-bapak itu lebih cerdas gitu. Oke, kita nggak akan mempersoalkan cingkrang, tapi coba tempatkan cingkrang itu sebagai bagian kecil dari sunnah Rasulullah. Akhirnya nanti akan lahirlah beberapa kategori dari sunnah Rasulullah. Maaf, semua sunnah tetap bagus, tetapi ada kualifikasi. Ada sunnah yang memang itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dari Rasulullah. Nih, saya belum bisa menuntut sunnah Rasulullah seperti Pak Basit, seperti Pak Hasim, seperti Pak Malik. Para sahabat itu pegang salah satu sunnah Rasulullah adalah berusaha untuk hafid Quran. Nah, ini sedang menjalankan sunnah Rasulullah. Para sahabat seperti itu. Tawadhu. Hampir semua sahabat berusaha untuk tawadhu. Bagaimana tawadhunya Sayyidina Umar takut begitu ada rombongan dari benteng Khaybar datang dengan pakaian yang kebesaran, tiba-tiba muncul rasa sombong Sayyidina Umar, langsung ambil air. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kifarat ini engkau bisa hilangkan kesombongan dari diriku. Nah, itu makna sombong. Jadi kalau hanya cingkrang kemudian tidak berpenampilan yang lebih simpatik, itulah yang namanya cingkrang yang menimbulkan kesombongan. Di sini kita harus kritis. Oke, cara saya sepakat bahwa itu bagian dari awal. Bahwa bagian apa maksudnya ada klasifikasi orang. Hampir semua imam madhab menentukan batas-batas aurat. Ada batas aurat yang tidak bisa ditawar-tawar, ada batas aurat yang memang itu ditolerir. Sekarang catat Pak Haji Samsul waktu menunaikan ibadah haji, sekarang berapa yang kita catat dan berapa yang tidak kita catat? Saya yakin tidak akan ada 1%. Apakah mereka itu tidak menutup aurat? Yang pada akhirnya kesepakatan cadar dari sisi fikih Islam akhirnya hanya kesepakatan lokal, bukan kesepakatan jamaah. So akhirnya orang Mesir mereka dosa salatnya, nggak ada yang pakai cadar orang Mesir. Orang Yordan, orang Syria, orang segala macam. Apakah mereka akan dikatakan kafir? Enggak. Betul, Rasulullah mengindikasikan, tetapi pada akhirnya keputusan ada di tangan Allah. Kalau kita mengikuti terus ajaran seperti ini, tidak
Tidak ada yang namanya yasiru. Agama itu tidak memberatkan. Nah sekarang kan di kalangan budak-budak. Sekarang tinggal nanya, benar nggak di situ kan? Mengikuti sunnah Rasul. Hanya mengikuti sunnah Rasul ngomong dengan santun, berbicara lebih banyak ke bawah, tidak berusaha tampil paling depan, di belakang. Nah itu sunnah Rasul utuh gitu. Kok sunnah Rasul hanya diindikasikan dengan celana, terlalu naif agama, pemahaman agama. Oke, sekarang mata kaki saja, atau ini apa namanya mata kaki kan? Kalau itu mata kaki saja, para ulama itu ada mencoba untuk membatasi apakah di bawah mata kaki, di atas mata kaki, atau tepat mata kaki. Kenapa dari mata kaki sampai ke lutut ada sebuah batas yang itu bisa akhirnya mengarah ke aurat, dan lubang kering atau kaki mani lutut batal karena aurat laki-laki sampai lutut. Kan ada tak ya? Kita, orang kalaunya berenang ke melimpahan teh nangis itu karena kita harus nabar mendengar di situ. Anda siapa yang Oke, jadi berkaitan dengan mata kaki. Nah, tadi tidak tekstual tetapi kontekstual. Kenapa di dalam hadis tersebut ada satu catatan terjadi sebuah dialog dengan Sayyidina Abu Bakar? Itu mestinya seperti yang tadi disampaikan kepada, itu mestinya sebuah rukhsah, sebuah perkecualian, sebuah keringanan dari sebuah hukum yang mungkin di sana neraka itu seakan-akan bayangannya neraka. Jadi bukan nerakanya, sombongnya, bukan karena cingkrangnya, bukan karena panjangnya, tetapi akibat panjang itu. Makanya tadi saya katakan, jadinya cingkrang membuat sombong. Punten, saya melihat orang-orang yang kecil itu, saya nggak melihat orangnya tawadhu sama sekali. Nggak ada hormat. Sombongnya asa aing pang pintarna, asa aing pang benerna, asa aing pang pintarna, asa aing pang benerna. Itu sudah bagian dari yang namanya kesombongan. Sekarang tinggal kita menjelaskannya, ya. Kita menjelaskan. Oke, dari sisi etika dan punten dulu nggak ada kiai kita macam-macam. Saya ingin contoh yang sangat cingkrang kalau menggunakan sarung tuh kiai Paluman. Allah yarham Kiai Imron. Itu kalau pakai sarung itu di atas sarung. Tuh almarhum Kiai Bang Yaksa. Kalau pakai sarung di atas. Oh kita udah lama. Udah lama. Apalagi kalau kita kejar. Dari salam masih lah bahasa Arabnya. Dari jalan sarung. Nah, kunaon ari nu make gamis parahnya. So, Imam Masjidil Haram mana nu cingkrang? Ketinggalan lanjut. So, tinggal dia. Mana? Imam-imam semuanya enggak dan sebagainya. Karena mereka memahami selama itu sebagai upaya untuk berdandan dengan baik kekal menghadap Allah. Nah, itu mereka lakukan. Loh kami kan tertinggi, iya harus tiba-tiba harus dipendekkan. Dan nanti dipendekkan itu tatkala mereka bergaul dengan masyarakat. Tetapi tatkala halaman usul diri maka saya tetap pakai, malah bukan hanya itu, pakai kaos kaki. Ya pakai kaos kaki, pakai kaos kaki, garis berikannya itu segala macam. Wah, orang di imaman kok calon neraka. Oke,
Jadi tentang aurat kita buat batasan. Bagaimana cadar? Apakah cadar ini berlaku untuk umum? Sekarang cari yang negara-negara Islam, Syria, Yordan, Mesir, ya, Irak, Iran, segala macam. Apakah semuanya pakai cadar? Kok akhirnya hanya sebatas ketentuan fikih yang berlaku sangat lokal sekali. Sangat lokal sekali. Jenggot saya tidak mempersoalkan. Ya. Nah itu kan. Saya dulu waktu muda ada fotonya. Saya jenggot karena waktu itu berpengaruh dengan Om Irama. Lantaran yang Om Irama di sekolah. Dan ternyata saya, kata orang-orang, lebih rapi tidak berjangkut daripada berjangkut. Memang saya tahu. Kalau foto masih berjangkut datang disampaikan. Bisa. Jadi sebelum mereka berjangkut, saya berjangkut dulu. Tahun 70 saya berjangkut. Cegurannya tinggal kakak air ngomong berjangkut. Maaf, pemahaman jangkut sendiri akhirnya sekarang banyak diangkat. Termasuk oleh Rosi itu kan akhirnya hampir sama Wahabi ini dengan apa? Adat istiadat Yahudi. Jadi Yahudi itu panjang, ya. Panjang dan sebenarnya saya nggak berani terlalu jauh itu. Wanita ini sekarang Idrus Romli sudah mulai mempersoalkan. Kemudian Rosi Hashim sudah mulai mempersoalkan. Kemudian Gus Mu'ad sudah mulai mempersoalkan, orang-orang itu. Ya. Sekarang muncul putranya Kiflan Hasim, ya. Dr. Muhammad yang masih muda sudah mulai mempersoalkan, mengangkat itu. Dan memang yang harus tampil yang muda-muda, Jadi apakah itu menjadi sebuah faktor penyebab atau hanya sebagai sebuah ikhtiar? Jadi ada sunnah-sunnah yang masuk dalam klasifikasi ikhtiar, tidak menjadi penyebab utama. Yud, lamun nagapui pasti neraka. Enggak begitu. Rasulullah itu sangat berlapang dada karena bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya dikatakanlah itu. Nah, sekarang kuncinya diberkat. Sombong menyebabkan hilangnya berkah. Salah satu dampak dari perubahan global, kita harus mulai memahami bahwa yang namanya berkah ini sudah mulai jauh dari kehidupan kita. Saya sudah sampaikan kepada Pak Lukman tadi malam dan juga kepada bapak-bapak, yuk mulai 2022 ini kita harus mulai banyak melontarkan, melemparkan, menggelindingkan yang namanya isu berkah. Kehidupan kita sudah sangat materialisme. Contoh sederhana misalnya, jangan dianggap ini enteng. Ini kecil. Ini sudah sangat mempengaruhi pola hidup dan pola pikir kita. Itu tidak terasa oleh kita. Saya ngobrol dengan beberapa kiai, ya, orang-orang yang ahli wirid sekarang sudah jarang wirid. Orang-orang yang biasanya ngobrol, kalau bahasa kiai kan jagongan, ya, ngobrol itu. Kita ngobrol sampai malam segala macam. Udah besar. Ibu dan anak sudah terputus. Istri dengan suami sudah terputus. Nggak tahu ini kehidupan kita itu gimana. Nggak tahu. Saya ini walaupun pola berpikir saya mungkin dibanding bapak-bapak, saya lebih maju, saya lebih modern. Terus terang saja bapak-bapak ketinggalan kalau dari sisi pola berpikirnya.
Tetapi saya sampai hari ini masih sangat yakin dengan yang namanya ikhlas, yakin dengan yang namanya berkah, yakin dengan yang namanya tawakal, yakin dengan yang namanya Allah itu Maha Kuasa. Saya sempat menangis tatkala saya coba kaji tentang Asmaul Husna Al-Aziz. Ternyata paling banyak dalam Al-Quran, sampai 92. Padahal punya konotasi Allah sudah menunjukkan sebagai zat yang maha perkasa. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran kata Aziz banyak digandengkan dengan kata Hakim? Ada Azizun Alim, Azizun Hamid, tetapi yang paling banyak Azizun Hakim. Maha perkasa, tetapi juga sekaligus maha bijaksana. Nah, saya sangat sadar sekali, maha syukur saya sangat sadar. Sekarang terbukti, kan saya berangkat dari Jogja 6 orang pada dari Samsul. Yang 2, kalau boleh saya sebutkan, 2 itu jadi menteri, yang 3 sampai ke tingkat dirjen dan sekjen. Tetapi setelah sama-sama tua mereka ngomong, benar ente yang ini berkah. Kenapa? Saya tadinya menilai mereka yang berhasil. Mereka ternyata masa tuanya mereka diliputi oleh post-power syndrome, masih sangat kuasa. Mereka nggak punya orang. Perpulang ada yang ke Jogja, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang ke Surabaya. Mereka kesepian. Ente supir punya berapa orang, ini punya berapa orang. Saya untung. Saya kepada anak-anak, bukan sombong. Saya dari 4 anak, itu yang pindah S2 itu hanya si Lutfi saja. Si Kiki S3 selesai, si Vika juga S2, si Vila malah sekolahnya sekolah internasional yang nomor 4 itu S3. Mereka saya tawarkan, kamu mau pegawai negeri? Gimana baiknya Papa? Ya, pilihan ada 2, duit, status, atau berkah. Itu ya udah, si Kiki tuh Pak Jenderal paham oleh Pak Sarifudin Pibe itu Pak Jenderal kan ditawari untuk jadi wakil dekan di Universitas Pertahanan Fakultas Hukum. Pak Said untuk pertama gajinya 25 juta, disiapkan mobil untuk mobil mengajar karena milik Departemen Pertahanan, dan kemudian juga ada perumahan dosen. Terus sok kamu lihat dulu gimana suasananya. Nah, ada kesempatan waktu itu katanya dia berangkatnya waktu ada diskusi seminar internasional waktu di Jakarta, dia datang. Nah setelah itu si Kiki dalam usia 29 tahun sudah terpilih menjadi keynote speaker usia 29 di Muay Thai, di Malaysia, di Singapura. Umur 29 pakai bahasa Inggris. Gimana Ki, mau diterima? Menurut Papa gimana? Ya, kamu harus siap jadi orang tadi. Kamu nggak akan banyak bersentuhan dengan kaum duafa. Kamu ini, itulah kata kunci berkah. Ya udah. Di Unilus kecil mungkin nggak menjanjikan, tapi apa yang Papa alami berkah. 4-4-nya nggak ada. Mau sekarang orang istiasa 14 orang deh. Aduh, cukuran teh. Sudah sangat terpengaruh dengan materialisme, sudah terpengaruh dengan yang namanya status. Sayang gitu kan, apakah akan berkembang nggak ilmunya dan sebagainya. Jadi berkah itu sampai akhir. Maaf, berkah itu jangan dilihat hanya lahir. Berkah itu lebih banyak terkait dengan batin. Yang namanya ketenangan batin, yang namanya kepuasan batin, yang namanya bukan saya mau mempengaruhi, terserah itu maaf. Hanya saya sayangkan, aduh, ini karena orang asalam sekarang ini sudah sangat tipis memahami makna sebuah berkah. Kalau orang pesantren kan Pak Nanang ya menerjemahkan barokah itu al-barokah hiya al-khairul mutazayyin atau ziyadatul khair, sama. Itu dalam takrifat itu pasti mereka menerjemahkannya itu. Nah,
Ini yang sekarang sudah mulai hilang. Kenapa? Karena materialisme. Nah sekarang itu sudah hedonis. Jadi kalau dulu istilah hedonisme itu hanya kepuasan dalam bentuk seksual. Sekarang ini kita sudah mulai terpengaruh dengan hedonisme dalam bentuk kepuasan diri. Contohnya yang menages pokok apa baturan atau urang teh aya di bandara, urang teh aya di angkot, urang teh di masjid. Dan dia saya kieu. Sudah hilang yang namanya tawadhu, sudah hilang yang namanya khusyuk, sudah hilang yang namanya ya banyak lagi. Nah itu yang tadi saya katakan, maaf saya ingin forum ini nanti mungkin Pak Nana atau siapa, kalau ini forum ini berkah, minimal ada 3 atau 4 orang kita buka kitab. Punten saya kan sejak awal mengatakan kalau bapak-bapak hanya bergantung ke laptop mau berkah ilmu. Entah berkah. Saya tak yakin. Pak kata Steve dipanggil tadi itu. Iya, nggak jelas sanadnya. Akibat sekarang ini rata-rata bergurunya ke laptop yang tidak jelas sanadnya, itulah yang terjadi. Jadi cipuran, wah asal beneran. Wah masih ini hati oh gitu ya. Mengenai sunnah Rasul, belum asal penggagahna, abus nama sedih dari lebih lewat, lu sholat lu selupa, cipuran gitu ada. Sekarang kok kenapa cipuran mengalahkan yang namanya akhlak? Kenapa jenggot mengalahkan akhlak? Punten. Kalau orang yang sunnah Rasul tidak akan yang namanya menyebarkan yang namanya kebencian. Oh itu tatkala sudah menyalahkan yang lain, itu sudah yang namanya menyebarkan kebencian, fitnah dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Semakin kita nggak percaya, tetapi inilah realitas. Kita nggak pernah bisa berbuat. Saya sedih, ada karyawan kita yang sudah sepuh, sakit, tadi dipanggil, orang asal dipanggil, menjenguk ke sana ya, titip ya nanti kalau saya meninggal, tahlilnya di panti saja, aja. Buta tikus ya, bagian keuangan kita dulu, dia kan 47 tahun di asalan, sambil nangis. Kenapa buta tikus? Anak-anak saya mesti. Ini kegagalan kita tadi jam 11 ngomong dia sama ini tadi bayar di bupati di sini ke mau bukan tanya teori tahlilan teori kabinet puasa segala macam mudah-mudahan ngomong naon nanti coba bayarkan ibu mau meninggal ngomong naon kita bayarkan coba bayarkan. Apakah itu yang disebut sunnah Rasul? Walaupun berbeda, kita tetap harus hormat kepada orang tua. Artinya ada satu degradasi perlakuan anak kepada orang tua. Ada satu reduksi, ada satu penurunan nilai. Ada satu penurunan. Aduh, kurang mungkin mencuri kurang ini. Mungkin mudah kumaha. Kurang merupakan berwasiat yang kita palukan kajian, kurang hanya 40 maka itu akhirnya begitu. Itu kegagalan kita sebagai orang tua. Kenapa? Wibawa kita akhirnya jatuh sama orang, sama anak. Kenapa? Karena kita tidak pernah menggunakan rasio kita. Jangan sampai terjadi rasionalisasi, tetapi kita harus mampu menyampaikan dengan cara-cara yang rasional. Nah, itu istilah saya. Jangan sampai terjadi rasionalisasi, dirasionalkan. Nah, kan mereka itu dirasionalkan. Wah, asal kamu mengerti. Walaupun dengan argumen yang sangat tidak rasional, sangat mudah dipatahkan. Sangat mudah dipatahkan. Ini yang menyebabkan hilangnya berkah. So, ayo dan mana berkah. Sekarang kan bertempur di antara mereka sendiri. Angka, oh itu ternyata dari bayaran 20 juta. Sekarang mereka sedang goyang karena Muhammad bin Salman
Itu sudah 5 tahun terakhir sudah melakukan semacam reformasi. Di stop tak? Karena ya, 20 juta dibayarnya. Dan itu iktibar, mutabar. Oke. Jadi ini berkaitan saya dari sisi yang lainnya. Di sini saya mempergunakan yang namanya pola berpikir dialektika. Ada. Saya senang Pak Nanang, Pak Malik, Pak Kasih, tadi Pak Deden Samsul, Pak Dede Aglani, Pak Kasih, Pak Budi sudah mulai. Justru forum-forum seperti inilah yang mestinya diharapkan bisa memberikan keberkahan ke dalam hati kita. Dan hanya kalau enak pada malam tahun baru belum jadi kurang. Hari selamat Natal di YouTube kurang aduh dia kurang asal baru new gereja aja bisa. Aduh kok kata tahun barunya bersedia kata aduh. Itulah yang saya katakan kenapa berkah semakin jauh dari kita. Berkah itu berkaitan dengan ibadah. Berkah itu hak prerogatif Allah. Allah yang memberikan berkah. Dan berkah itu bukan lahir saja. Dan berkah itu kepanjangan. Berkah kaitannya dengan kesehatan, berkah kaitannya dengan keberhasilan, berkah kaitannya dengan kenikmatan. Orang tua kita lebih bisa menerima yang namanya berkah daripada kita. Ibu bapaknya Pak Malik, berapa saudaranya Pak Malik semuanya? 11. Berapa? Ya saudara 11. Sekarang pernah nggak ibu mengeluh, aduh budak teh obat ini? Soalnya sekarang dengan istri Pak Malik gitu kan. Budak-budaknya berapa Pak Malik saya? Abdi. Mohon? 4. Nah 4 tuh. Beda kan 4 dengan 11. So, lebih berkah ibunya pasti. Itu. Jadi contoh berkah itu bukan sesuatu yang matematis. Tidak bisa menggunakan pendekatan matematik. Heran 13. Kok 2 yang memilih akhirnya di sini itu aneh itu. Bu Meti dengan Bu Yati saya sudah tugaskan itu. Oh, memang sudah nggak ada lagi yang berkah. So, ayo punten bilang. Saya bukan bermaksud menjelek-jelekan tangga. Saya kasihan kepada Deden Burhan. Apakah nanti di tempat sekolahnya ada forum yang seperti ini? Oh, dia hilang. Sudah. Nggak pernah. Oh, di sana mungkin ada kiai baru lagi nanti. Oh, ada nanti di SD Asmi ada Habib baru. Habib Nomi Tiaman. Nan bayangan ngumpul. Itu kan sebuah kehilangan. Di sini kita ada komunitas segala macam, ya, ada suasana ini yang jelas.